SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang yang pada saat berdiri bernama SMA Negeri 1 Tiga Raksa diresmikan pada tanggal 8 Maret 1993. Berdasarkan SK Bupati pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Tiga Raksa berubah nama menjadi SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2014, SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang terakreditasi A, dan pada tahun 2010 terpilih sebagai juara satu sekolah sehat tingkat Kabupaten Tangerang dan meraih juara kedua mewakili Kabupaten Tangerang dalam lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Banten. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang berada di ibu kota Kabupaten Tangerang dengan luas lahan seluruhnya 18,621 meter persegi. Dengan slogan Nature Campus, SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang berupaya mengimplikasikannya melalui kegiatan penghijauan dengan menanam berbagai tanaman bermanfaat. SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang terdiri dari 104 ruangan, 58 orang tenaga pendidik, 18 orang tenaga kependidikan. Dengan jumlah siswa sebanyak 1.333 dan dibagi masing-masing 36 orang per kelasnya. Untuk rombongan belajar dari kelas 10 hingga kelas 12, terdapat masing-masing 5 kelas untuk program MIPA, 5 kelas untuk program IPS, dan 2 kelas untuk program bahasa. Oke, benar ya. Ayo beri aplaus buat bagus. Ingat ya, bagus ternyata.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa on cam nggak? Pada hujan ya? Iya kak, pada hujan nggak bisa on cam. Iya, di sini juga gelap banget. Gelap. Kakak on cam nih, tapi gelap banget. Ini teman-temannya udah dikasih tahu belum kalau ada Gemit? Udah kak, udah di-share ke grup. Udah ya? Coba on cam aja yuk. Nah gitu dong, kan kelihatan. Yang lainnya nggak usah malu, kan kita sering ketemu di kelas. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya? Kemarin nggak tatap muka, gimana perasaannya? Seneng nggak? Apa nggak seneng? Gimana? Seneng kak. Waduh, kenapa seneng? Kenapa Asa? Kan bisa kerjain di rumah sambil ngapa-ngapain. Oh iya sih, bantu ibu di rumah ya? Ya. Iya. Kemarin kegiatan kalian ngapain aja selama 1 minggu daring tanpa Gemit kan? Banyak tugas nggak? Sudah pasti itu kak. Pasti ya. Kemarin kakak kasih tugas kan, suruh pelajari teori kuantum sama efek fotolistrik. Oh iya. Nah, untuk materi kita ketiga itu tentang konsep dan fenomena kuantum. Sebelumnya PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan kak. Kelihatan. Kak. Oke, makasih. Nah, di sini tuh kita akan belajar kurang lebih 1, 2, 3. Ada 7 subbab. Yang pertama tentang teori kuantum, yang kedua tentang efek fotolistrik, yang ketiga tentang radiasi benda hitam, yang keempat hukum pergeseran Wien, yang kelima hukum Rayleigh-Jeans, yang keenam sinar X dan difraksi elektron, dan tentang fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana nih kabarnya semua? Baik enggak? Alhamdulillah baik kak. Oh, alhamdulillah baik ya. Terus kemarin gimana ulangannya? Soalnya susah nggak? Biasa aja ya, gampang ya. Oke, kita sambil lanjut ya. Ini dari tadi baru Samuel yang on cam, yang lain belum ya. Nanti on cam ya. Nah, gini dong, bagus. Bagus, bagus. Yang lain ayo on cam juga dong, biar seru. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yaitu sinar X dan difraksi elektron. Oke, sinar X itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Armstrong. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ditanyakan energi foton, di mana rumusnya E sama dengan H bar kali C per lambda. H barnya adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34, kemudian C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5,02 kali 10 pangkat min 11. 5,02 itu diambil dari nilai lambda ini ya, yang udah kita cari tadi. Langkah pertama, kayak tadi, kita kalikan terlebih dahulu. 6,63 kali 3 berapa? 19,89. 19. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai.
selesai. Oke, baik. Terima kasih Rizky. Buat anak-anak semua yang belum on cam, silakan on cam ya agar pembelajaran kita lebih efektif dan interaktif. Oke, di sini Ibu sebelum pembelajaran akan share link presensi. Silakan anak-anak untuk mengisi link presensi tersebut. Oke. Oh iya, gimana nih? Gimana kabarnya anak-anak semua? Apakah baik? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Mantap. Alhamdulillah baik ya. Kemarin kita udah ulangan. Gimana? Ulangannya susah apa enggak? Gimana? Lumayan, Susah apa Bu. enggak? Lumayan, Bu. Alhamdulillah nggak begitu susah. Pada pagi hari ini kita akan membahas 2 materi terakhir tentang konsep dan fenomena kuantum. Nah, untuk pagi ini kita akan bahas tentang hukum Rayleigh-Jeans. Nah, yang pertama, menurut teori Rayleigh-Jeans, muatan di sekitar dinding benda hitam dihubungkan oleh semacam pegas. Ketika suhu benda dinaikkan, muncul energi kinetik pada muatan sehingga muatan bergetar. Nah, akibat dari teori Rayleigh-Jeans ini, itu kecepatan muatannya berubah-ubah, sehingga muatan selalu mendapatkan percepatan setiap saat. Muatan yang dipercepat inilah yang akan menimbulkan radiasi. Nah, pada hukum Rayleigh-Jeans ini berhasil menerangkan tentang spektrum radiasi benda hitam untuk panjang gelombang yang besar, namun gagal menjelaskan untuk panjang gelombang yang kecil. Nah, anak-anak semua jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat. Kemudian di sini ada grafik dan matematisnya. Di sebelah kiri ada grafik tentang hubungan panjang gelombang dan intensitas. Pada teori Rayleigh-Jeans, semakin pendek suatu panjang gelombang, maka semakin besar intensitasnya. Berdasarkan di gambar, di sini kan terlihat ya, kalau semakin besar intensitasnya, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Intensitas itu kan arahnya vertikal, sedangkan panjang gelombang itu arahnya horizontal. Bisa terlihat secara jelas ya, anak-anak semua. Nah, kemudian besarnya distribusi intensitas radiasi benda hitam menurut Rayleigh-Jeans adalah sebagai berikut. Di sini ada 2, yaitu ada distribusi radiasi tentang panjang gelombang dan distribusi intensitas radiasi frekuensi. Yang pertama tentang I lambda atau distribusi intensitas radiasi terkait panjang gelombang, rumusnya 2pi kali C kali K kali T per lambda pangkat 4. Atau bisa juga IF sama dengan 2pi kali F kuadrat kali K kali T per lambda pangkat 4. Oke, sebelum lanjut ke materinya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait apa yang sudah Ibu jelaskan tadi? Atau kita lanjut? Enggak, Bu. Lanjut aja, Bu. Jelas banget. Lanjut Jelas. dulu.